Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Anwar. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pembahasan dengan tema ekonomi Islam, yakni macam dan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi sesuai dengan cara-cara yang islami atau dengan syariat-syariat Islam. Dalam hal ini, ekonomi Islam dibedakan menjadi 3 macam jenis. Yang pertama yaitu muamalah, yang kedua yaitu syirkah, yang ketiga yaitu perbankan. Yang pertama yaitu muamalah. Dalam bahasa Indonesia, muamalah berarti hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, yakni pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau suatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan sebagainya. Dalam hal ini muamalah dibedakan menjadi berbagai macam. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli adalah kesepakatan antara 2 orang atau lebih, yakni untuk tukar-menukar benda dengan sejumlah uang dengan tujuan untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan dalam agama Islam sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat jual beli dibedakan menjadi 2, yakni syarat orang dan syarat barang. Syarat orang yaitu seseorang tersebut harus balik. Balik di sini berlaku dalam jual beli dengan ukuran nilai menengah ke atas, seperti jual beli kendaraan, jual beli hewan, ataupun jual beli emas ataupun sebagainya. Yang kedua yaitu seseorang tersebut harus berakal sehat. Jual beli akan sah apabila dilakukan oleh 2 orang yang memiliki tingkat kewarasan yang normal ataupun memiliki akal yang sehat. Yang ketiga yaitu kehendak sendiri. Maka tidak sah apabila orang melakukan jual beli dalam keadaan tidak memiliki kehendak sendiri atau dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya yaitu syarat barang. Barang harus halal dan suci, maka tidak sah apabila melakukan akad jual beli dalam memperjualkan barang yang haram dan najis ataupun tidak suci. Kemudian barang tersebut harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu keadaan barang dapat diserah terimakan, yakni barang yang dijual belikan harus ada pada saat itu juga. Kemudian selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam jual beli. Yang pertama yaitu qiyar. Qiyar adalah hak penjual ataupun pembeli menentukan atau memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan kegiatan jual beli. Ada berbagai macam jenis qiyar. Yang pertama yaitu qiyar majelis. Qiyar majelis adalah qiyar yang dilakukan oleh penjual atau pembeli ketika masih berada di tempat berlangsungnya transaksi. Kedua belah pihak berhak memutuskan atau meneruskan kegiatan jual beli tersebut. Yang kedua yaitu qiyar syarat. Qiyar syarat yaitu qiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Sebagai contoh, silahkan Anda membeli barang ini dengan syarat apabila selama 3 hari barang ini rusak maka Anda dapat mengembalikan lagi kepada saya. Yang ketiga yaitu qiyar aibi atau cacat, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat dan dapat mengurangi kualitas atau nilai dari barang tersebut.
Istilah dalam jual beli yang kedua yaitu riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Macam-macam riba yaitu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu riba fadli, adalah penukaran barang sejenis yang tidak sama ukurannya atau timbangannya. Kemudian yang nomor 2 yaitu riba kordi, adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan atas pengembaliannya. Maka di sini sudah terdapat akad, yakni harus memberi kelebihan. Walaupun sudah terdapat akad, hal demikian masih dinyatakan sebagai riba karena masih terdapat suatu kelebihan dalam tukar menukar tersebut. Yang ketiga yaitu riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima barang tersebut. Yang keempat yaitu riba nasiah, adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian, seperti menjual beli buah mangga ketika masih dalam keadaan kecil. Macam muamalah yang kedua yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dengan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada kurun waktu tertentu dan sudah ditentukan ketika waktu akad. Kemudian rukun utang piutang. Ada 3 rukun tentang utang piutang, yakni yang berhutang dan yang memberikan hutang. Kemudian adanya harta atau barang yang akan diberikan. Yang ketiga yaitu adanya lafal kesepakatan, misalnya saya utangkan ini kepadamu dengan kurun waktu kamu harus mengembalikan pada bulan ini. Lalu disertai dengan ucapan atau lafal penerimaan bagi orang yang berhutang, seperti lafal ya saya hutang dahulu uang sekian dan akan saya kembalikan pada bulan atau pada waktu yang telah ditentukan. Tentunya kita sendiri sudah paham tentang kegiatan utang piutang di sini. Macam muamalah yang selanjutnya yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih disebut dengan ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal ataupun hewan. Sebagai contoh yaitu menyewa kendaraan untuk memenuhi suatu tujuan, atau menyewa suatu tempat untuk suatu kegiatan, atau menyewa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yaitu syarat sewa menyewa. Syarat sewa menyewa yaitu yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik atau berakal sehat. Kemudian sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing dari dua belah pihak, bukan karena dipaksa. Lalu barang tersebut menjadi hak sepenuhnya bagi orang yang menyewa atau walinya. Kemudian ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Syarat yang selanjutnya yaitu manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas dan pasti oleh kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya yaitu waktu atau lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas ketika waktu sewa menyewa. Kemudian harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas dan telah disepakati secara bersama. Macam ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang bersepakat
untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Syarat dan rukun syirkah ada 3 hal, yakni dua belah pihak yang berakad, kemudian objek akad, yang selanjutnya yaitu ucapan atau lafal akad. Selanjutnya yaitu macam-macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil dan sunnah serta ijma' para sahabat. Kemudian yaitu syirkah abadan, adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran dan juga kerja fisik. Kemudian yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua belah pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Yang selanjutnya yaitu syirkah mufawadah, ialah syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Kemudian syirkah ini boleh dipraktekkan sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Selanjutnya yaitu mudharabah, adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan sebuah modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau menjadi pengusaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Namun apabila mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Kemudian yaitu musakoh, musyara'ah, dan mukhabarah. Musakoh yaitu kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang telah ditentukan ketika waktu akad. Kemudian musyara'ah dan mukhabarah. Musyara'ah yaitu kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani menggarap di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sedangkan mukhabarah yaitu kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Macam ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank tersebut. Kemudian dalam pembagiannya, bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank Islam atau bank syariah yaitu bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada lagi dalam bank syariah. Kemudian prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu dalam ekonomi Islam berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia.
Kemudian prinsip yang kedua yaitu Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu kekuatan penggerak utama ekonomi adalah kerjasama. Kerjasama di sini baik dilakukan oleh berbagai macam pihak. Prinsip ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Selanjutnya yaitu seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu atau batas nisab diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat di sini disebut dengan zakat kekayaan ataupun zakat mal. Yang selanjutnya yaitu Islam melarang pembayaran bunga riba atas berbagai bentuk pinjaman. Baik, saya rasa sudah cukup atas penjelasan dari saya. Kemudian apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran dari penyaksi atau pemirsa, mohon ditanyakan dalam grup yang telah disiapkan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.